Transformasi Lipo Group dari perbankan ke diversifikasi bisnis selama krisis 9798. Bayangkan sebuah bisnis keluarga yang begitu identik dengan satu sektor yaitu perbankan harus membuat keputusan besar untuk meninggalkan sektor tersebut. Inilah cerita menarik dari Lipo Group, sebuah bisnis keluarga yang berani melakukan transformasi besar-besaran demi bertahan di tengah krisis ekonomi. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana dinamika keluarga memainkan peran penting dalam keputusan ini? Lipo Group didirikan oleh Mokhtar Riyadi dengan fondasi yang kuat di sektor perbankan. Lipo Bank yang menjadi salah satu lembaga keuangan paling dihormati di Indonesia pada masa itu adalah simbol keberhasilan awal dari bisnis keluarga ini. Namun, krisis moneter Asia pada tahun 9798 menjadi titik balik yang mengubah perjalanan bisnis mereka secara dramatis. Saat krisis melanda, sektor perbankan di Indonesia mengalami tekanan hebat. Banyak bank besar terpaksa dilikuidasi atau diambil alih oleh pemerintah. Lipo Bank pun menghadapi kesulitan likuiditas yang serius. Sebagai pendiri dan kepala keluarga, Mokhtar Riyadi menghadapi dilema besar. Apakah tetap mempertahankan Lipo Bank meskipun resiko kerugian besar semakin nyata? Ataukah mengalihkan fokus bisnis ke sektor lain yang lebih stabil? Disinilah dinamika khas bisnis keluarga mulai terlihat. Keputusan ini bukan sekedar keputusan bisnis, tetapi juga menyangkut warisan keluarga. Lipo Bank adalah hasil kerja keras bertahun-tahun dari Mokhtar Riyadi, sehingga melepaskannya terasa seperti kehilangan bagian dari identitas keluarga. Sebagai bisnis keluarga, keputusan besar seperti ini sering melibatkan diskusi intens di antara anggota keluarga. Generasi kedua, terutama James Riyadi, memainkan peran penting dalam menyarankan diversifikasi bisnis sebagai langkah strategis untuk bertahan di tengah krisis. Mokhtar Riyadi dengan bijak mendengarkan masukan dari anaknya, generasi muda. Meskipun secara emosional ia memiliki keterikatan kuat pada sektor perbankan. James Riyadi yang memiliki latar belakang pendidikan global dan wawasan modern melihat peluang besar di sektor properti dan kesehatan sebagai fondasi baru bisnis keluarga. Ini adalah contoh nyata bagaimana kolaborasi antar generasi dalam bisnis keluarga dapat menghasilkan keputusan strategis yang sulit tapi diperlukan. Diversifikasi ke sektor baru. Setelah menjual Lipo Bank, keluarga Riyadi memusatkan perhatian pada sektor lain yang lebih tahan terhadap krisis. Properti. Lipo Group mengembangkan proyek-proyek besar seperti Lipo Village di Karawaci dan Lipo Cikarang. Proyek-proyek ini tidak hanya menjadi pusat bisnis, tetapi juga simbol inovasi mereka di sektor real estate. Kesehatan. Dengan mendirikan Siloam Hospital, Lipo memasuki sektor layanan kesehatan yang terus berkembang dan memiliki dampak sosial besar. Retail. Lipo memperkuat posisinya di sektor retail dengan mengelola Matahari Department Store yang telah menjadi ikon retail di Indonesia. Diversifikasi ini memungkinkan Lipo Group tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh menjadi salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia. Pelajaran dari bisnis keluarga Lipo. Transformasi besar Lipo Group memberikan beberapa pelajaran penting tentang dinamika bisnis keluarga. Keberanian mengambil resiko, melepaskan bisnis inti adalah langkah berani yang membutuhkan visi jangka panjang dan keyakinan kuat pada strategi baru. Kolaborasi antar generasi. Keputusan besar ini tidak akan berhasil tanpa diskusi dan kerjasama antara generasi pertama dan kedua. Mokhtar Riyadi menghargai perspektif anak-anaknya, terutama si James Riyadi, yang memiliki pandangan berbeda tetapi relevan dengan perubahan zaman. Fleksibilitas dan adaptasi. Bisnis keluarga yang sukses harus mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan sosial. Lipo Group menunjukkan bahwa nilai-nilai inti keluarga dapat tetap dipertahankan bahkan saat model bisnis berubah drastis. Sebagai penutup, perjalanan Lipo Group dari perbankan ke diversifikasi bisnis adalah kisah tentang keberanian, visi, dan dinamika keluarga yang kuat. Ini bukan hanya cerita tentang strategi bisnis, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai keluarga dapat menjadi pilar utama dalam menghadapi krisis. Transformasi ini adalah bukti bahwa bisnis keluarga memiliki keunggulan unik dalam menghadapi tantangan, yaitu kemampuan untuk berpikir jangka panjang dan bekerja sama lintas generasi. Jika Anda merasa manfaat dari Weekly Innovation News kali ini, saya tunggu komen Anda supaya saya bisa bikin materi-materi menarik lainnya. Saya DSW, Dr. Sandi Wahyudi, CEO SLC Marketing Inc., founder komunitas bisnis keluarga Connect Media. Keep stupid to grow deeper.